Ada satu hal yang selalu menarik setiap kali Edis membuka diskusi tentang patung, gambar-gambar religius, benda-benda yang dianggap suci, atau praktek penghormatan terhadap objek tertentu. Yang marah selalu banyak, yang tersinggung selalu ramai, yang melapor juga tidak sedikit. Tetapi anehnya, yang benar-benar membantah inti argumennya justru sangat sedikit. Seolah-olah ada ketakutan besar ketika sebuah keyakinan yang selama ini dianggap aman mulai diuji dengan pertanyaan sederhana. Karena sesungguhnya pertanyaan Edis tidak pernah rumit. Dia tidak bertanya tentang filsafat tingkat tinggi. Dia tidak bertanya tentang bahasa Yunani kuno. Dia tidak bertanya tentang doktrin yang sulit dipahami. Dia hanya bertanya, kalau orang sujud kepada pohon disebut penyembah pohon, mengapa orang yang sujud kepada benda lain tidak boleh disebut penyembah benda itu? Kalau orang berlutut di depan patung Hanoman disebut penyembah patung, mengapa ketika patungnya diganti menjadi patung yang lain definisinya langsung berubah? Kalau tindakan yang sama dilakukan oleh kelompok yang berbeda, mengapa kesimpulannya harus berbeda? Pertanyaan sederhana. Tetapi justru pertanyaan sederhana itulah yang sering membuat banyak orang tidak nyaman. Karena pertanyaan itu memaksa seseorang untuk memilih, mau jujur kepada logika, atau mau mempertahankan tradisi. Bang, selama ini abang kan sudah lihat saya debat, diskusi segala macam, betul? Betul. Oke, saya itu pengen bilang begini loh, coba ada nggak selama saya berdebat itu, saya itu melakukan hal-hal, satu, fitnah. Fitnah itu dalam pengertian begini, misalnya Muhammad saya fitnah sebagai tukang jual bakso. Ya kan? Nggak ada itu. Nggak pernah, saya itu selalu mengatakan sesuai dengan data. Begitu. Terus misalnya apalagi, ada nggak orang sembah patung Maria? Saya buktikan ada. Begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, begini. Selama berdebat dengan saya, kenapa orang-orang itu tidak bisa melawan argumen saya, lalu membahas yang lain-lain? Contoh. Karena tidak mampu kita melawan Edis, maka kita buka Sapa Sendal Pink. Satu. Terus yang kedua, karena kita tidak bisa melawan Edis, kita buka di mana Rumah Apologet. Kenapa itu terjadi? Silakan. Ya masalah pelaporan itu mah hak warga. Hak warga. Tapi masalah ini coba. Substansi. Masalah substansi perdebatan, apa yang mau Anda bantah dari statement saya? Silakan. Masalah menyembah saja sih, Bang. Kan Menyembah. kata menyembah itu kalau berbicara tentang ketuhanan, ya. Jangan bilang ketuhanan dulu, repot nanti. Gini loh, kalau berbicara menyembah gambar itu sebentar, tenang. Menyembah itu kan kata kerja, betul nggak? Ya. Itu bisa nggak dilakukan kepada apapun? Bisa dilakukan kepada Tuhan, bisa dilakukan kepada pohon, bisa dilakukan kepada apapun, betul nggak? Bisa. Nah, pertanyaan saya sekarang, katakan sembah sungkem dalam tradisi Jawa itu kepada orang tua. Memang ada di dalam Alkitab penyembahan kepada manusia, begini kepada manusia, itu lumrah dan itu nggak dilarang dalam Alkitab. Makanya banyak orang itu nggak baca Alkitabnya. Contohnya siapa? Contohnya Rudi Iskariot. 1, Bom, 2, siapa lagi? RK 3, siapa lagi? Robert, ya, si Nabi Mukundo 4. Banyak mereka itu banyak. Yang kerjanya tiap hari dugem, ngerokok, pegang-pegang paha istri orang. Saya cuma mau bilang begini, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali di situ ketemu Daud, si Mephiboset menyembah, ya, Yakub juga begitu menyembah Esau, abangnya, banyak seperti itu, dan itu lumrah begitu loh, ya, itu memberikan rasa respect.
memberikan rasa terima kasih, memberikan rasa hormat, itu artinya. Dan itu tidak boleh dilakukan kepada patung di dalam Alkitab. Kalau kepada manusia nggak ada itu larangan itu. Kalau kalian bisa tunjuk dalam Alkitab, jangan kau sembah manusia, saya terjun dari Monas. Nggak apa-apa. Penyembahan sungkem sujud kepada orang tua di dalam Alkitab tuh banyak. Banyak. Ketika Abraham ingin memberkati anak datang kepada orang tuanya, dia sungkem di depan bapaknya, kemudian bapaknya tumpang tangan memberkati. Banyak dalam Alkitab, banyak. Masalahnya orang-orang kan nggak pernah baca Alkitab, yang didengerin cuman Nah, di dalam Alkitab yang dilarang itu adalah penyembahan kepada benda-benda mati. Nah, kalau itu nggak boleh. Udah tahu benda mati kok malah Nah, sekarang sebentar. ini kesimpulannya nih. Sekarang saya tanya kepada Anda, patung Maria benda mati nggak? Mati. Hajar Aswad benda mati nggak? Ka'bah benda mati, Hajar Aswad benda mati. Ya iya, kenapa kalian sembah-sembah itu? Apa bedanya dengan ini? Nggak ada bedanya dengan ini, sama. Ambar. Di mana bedanya? Ka'bah diinjak-injak aja, nggak ada yang protes tuh umat Islam sedunia itu. Ka'bah diinjak tuh, diinjak lagi pasang visual ya. Iya, makanya saya bilang sudah tahu benda mati. Tapi nggak tahu tuh kalau patung Maria diinjak nggak ada yang protes nggak? Ada yang mati abang nggak bang? Abang ada yang mati. Injak tuh. Naik ke atas, ada yang mati ini, dipukulin, ada yang mati dipukulin gara-gara dia menginjak atau memecahkan, merusak patung Maria. Kalau Ka'bah diinjak-injak itu saya nggak ngeliat tuh di TV ya, diinjak-injak tuh lagi masang itu bukan diinjak-injak. Itu yang bukan diinjak, kayak orang kakinya di atas itu Ka'bah, di atas Ka'bah. Beda sedunia. Itu menginjak itu dengan sengaja ingin diinjak-injak, maksudnya supaya berarti dilecehkan. Ketika dia naik ke atas itu, dia mau ganti kainnya itu, gimana? Nah, tergantung niat ya, tergantung niat. Oke, sekarang begini, pertanyaan saya begini kepada Anda. Betul atau tidak bahwasanya yang di atas menghormati patung, yang di bawah menghormati Hajar Aswad? Betul. Iya sudah, kalian ini berarti orang-orang yang mengkultuskan dan menghormati benda-benda mati, setuju? Nggak jauh beda kok dengan orang yang menghormati keris, menghormati keris, mengkultuskan apa, sama, kalian itu sama, gitu loh, sama kalian itu. Cuman masalahnya, Cuman masalahnya itu begini, kenapa kalian itu kok saling mengejek? Udah tahu kalian sama kok saling ngejek? Gimana? Ya udah sama, cuman gini aja. Ada pertanyaan saya kan. Silakan. Karena berbicaranya masalah penyembahan, coba definisi syarat untuk menyembah itu apa? Baik, yang dimaksud syaratnya apa? Abang menyembah nih, contoh abang menyembah kepada Tuhan atau kepada siapalah saya nggak tahu. Syarat penyembahan itu adalah sahnya dia menyembah itu harus dengan baik. Syaratnya apa saja sih yang dikatakan menyembah? Karena pertanyaan bagus. Lihat itu gambar kan cuma sujud, nggak tahu tuh lagi apalagi nyembah, apalagi enggak. Ini mah iya, sujud itu bahasa Arab. Sujud itu bahasa Arab. Kita orang Indonesia, kita punya menyembah apa? Nah, itu bagus. Jadi menyembah adalah suatu postur atau gerakan badan yang ditujukan kepada sesuatu dengan membungkuk, ya, entah itu membungkuk setengah, membungkuk sampai jidatnya ke tanah dan lain sebagainya, dengan maksud memberikan rasa penghormatan kepada apa yang disujudi itu. Itu menyembah itu kayak begitu. Dan itu dilarang dilakukan kepada benda-benda mati dalam Alkitab. Tapi kepada orang itu nggak apa-apa. Kepada raja apalagi nggak apa-apa. Kepada orang tua nggak apa-apa dalam Alkitab. Saya tunjukkan sekarung ayatnya ada. Begitu. Oke, itu dalam artian bentuk penyembahan kepada orang. Nah, ini saya definisikan penyembahan terhadap Tuhan. Syaratnya apa gitu? Ya seperti itu. Penyembahan. Kalau kalian orang Muslim kan Tuhannya tidak pernah kelihatan, ya kan? Jadi ya cuma sembah-sembah nggak tahu karena nggak ada wujudnya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia, ya, daging dan tulang sama seperti kita, ya.
tubuh seperti itu, jasmania, orang menyembahnya. Begitu. Udah saya ngomong. Dan itu dilakukan nggak masalah. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah kenapa kalian memberikan sujud begitu, memposisikan badan kalian, membungkuk diri kalian, bahkan sampai ke tanah, kepada benda-benda mati. Apa bedanya kalian dengan yang di bawah ini? Coba saya balikin kepada saya. Sama kok, kalian yang dengan yang di bawah itu sama. Coba. Udah, kenapa? Jangan dibahas lagi, udah. Ini fokus kita penyembahan terhadap Tuhan. Saya lah gantian ngomong atuh. Silakan. Abang mulu. Ya gini, oke, tadi abang mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam tidak ada wujudnya. Kunci ya bang, itu kata-kata abang. Oke, klik, kita kunci. Penyembahan itu artinya apa yang diucapkan, baik itu doa maupun pujian, ada ucapan-ucapannya. Mungkin di dalam Islam ada, di dalam Kristen juga ada. Itu ciri penyembahan. Pertama ucapannya, lalu masuk ke dalam pikirannya, gitu. Lalu pembenaran dalam hati. Jadi 3 aspek penyembahan terhadap Tuhan itu, ucapannya tidak terlepas, istilahnya. Kita bukan lagi bahas penyembahan. Nah ini, makanya Anda ini salah alamat loh. Yang kita bahas ini, kalian itu menyembah benda mati. Tapi kalian tuh nggak ngaku gitu loh. Kamu nggak ngaku kalau kamu tuh nyembah benda mati. Kalau ada orang sujud begini kepada pohon, kamu dengan cepat mengatakan, penyembah pohon. Tapi kalau pohonnya diganti, sebentar. Kalau pohonnya diganti Ka'bah, tidak. Kalau pohonnya diganti patung Maria, beda. Saya belum kelar ngomong, udah dijauh. Dasar. Nah, gini bang, masalah penyembah. Coba kita jujur dulu. Gini bang, kita jujur aja ya. Bang, maaf nih. Modal utama kita diskusi itu adalah kejujuran. Gini, kalau ada orang begini kepada patung Hanoman, kalian langsung bilang penyembah patung Hanoman. Tapi kalau patung Hanomannya diganti Ka'bah, itu beda, lain, itu bukan menyembah. Tidak. Kalau patung Hanomannya diganti apa? Patung Maria? Bukan. Itu bukan. Abang mengatakan bahwa penyembahan itu dasar para penyembah berhala. Udah lagi nih. Saya cuma ngomong, ikutilah Tuhan Yesus. Apa yang melihat gambar Yesus, maka Yesus itu Tuhan, maka di pikiran saya akan ada wujud gambar itu. Nah itu kami melakukan itu. Masalahnya kami tidak melakukan hanya gambar, hanya patung. Itulah pemberhalaan, bang. Makanya nah iya betul, saya setuju dengan saya setuju. Saya setuju. Abang itu akan ada wujud yang namanya gambar, betul. Saya setuju. Saya itu bang. Tapi saya sholat tidak pernah saya mewujudkan Ka'bah. Ya itu kamu ngomong beda sama ini. Kamu ngomongnya sama yang ini loh ini. Dan kami mewujudkan itu gambar, lebih sangka itu Tuhan. Sangka abang dengan gambar itu. Mantap, penyembah gambar dalam pikiran itu lebih berbahaya. Iya, saya itu ngomong sama mereka ini penyembah gambar. Berhala wujudkan gambar Allah Muhammad. Gitu supaya kita tidak terkontaminasi. Anda itu ngomongnya sama yang di atas ini bukan sama saya. Kalau saya nyebut Yesus pasti rambutnya gondrong gitu. Ini. Iya ngomong sama yang di atas ini, entok yang di atas itu. Itu bang rusak pikiran. Jangan merusak pikiran hanya karena wujud gambar lu menuhankan. Wujud gambar dalam pikiran. Betul. Itu yang paling parah bang. Ketika berbicara Yesus hilangkan wujud itu. Bisa saya menghilangkan wujud itu. Kenapa tapi yang melakukan itu bukan saya. Itu yang rusak bang. Makanya Islam melarang mewujudkan Allah, melarang mewujudkan Muhammad itu supaya kita pikiran itu tidak terkontaminasi. Oke. Itu bang. Abang makanya saya bilang itu tuh, ketika abang ngomong Yesus, ya yakin di pikiran abang pasti gambar yang cuma diciptakan oleh manusia. Oke. Itu bang. Makanya saya bilang. Salam. Jangan lari. Enggak lari bang. Orang abang pasti saya aja nyebut Yesus gambar di pikiran saya aja nyebut Yesus di pikiran saya patung itu bukan Tuhan, itu gara-gara manusia. Ketika kita beribadah pada Tuhan Yesus maka pikiran kita sudah memberhalakan gambar dan patung itu nggak bisa lepas bang walaupun saya di sini nih itu kan tetap di pikiran saya
yang pernah Setuju. dilihat itu gambar. Setuju Bang? Setuju. Berarti orang Kristen yang mengatakan Yesus kalau di pikirannya ada gambar itu sesat. Baik, Itu baik. sesat Bang. Saya balik dulu kamera saya. Oke, mantap. Saya balik dulu kamera saya. Jadi Bang, ini yang saya bilang ya, ini yang saya bilang. Anda Udah sesat Bang, menyerang. udah sesat Bang. Saya nyebut Yesus, saya nggak bisa bilang gambar itu tuh sesat. Tenang, Saya tenang, Saya tenang. nyebut Yesus, pasti gambar itu ada, pasti gambar itu ada di Iya pikiran betul, saya. baik. Saya takut sesat ketika nyebut Baik. Tuhan Yesus. Nah Oke, baik. itu tuh saya gambar Tenang. itu yang menyesatkan saya nih. Gambar ini yang menyesatkan Sudah saya. bisa gantian? Gambar ini yang menyesatkan dalam pikiran Sudah bisa saya. gantian? Walaupun saya nggak ngeliat tuh gambar itu tetap ada di pikiran saya. Oke, sudah bisa gantian belum? Udah sesat ah. Oke, baik. Udah sesat. Jadi begini. Yang nyebut Yesus lalu gambar ini muncul dalam pikiran, itulah kesesatan nyata. Oke. Udah bisa saya ngomong? Udah bisa saya ngomong? Menang kita. Lari. Udah bisa saya ngomong belum? Enggak Nah, lari. silakan nyalakan kamera. Cuma aja dialog. Kameramu nyalakan dulu. Kameramu nyalakan dulu. Nah itu Bang, bagaimana cara menghilangkan supaya umat Kristen itu Iya, tidak kameramu dalam mana? pikirannya. Kameramu nyalakan dulu. Tahu nih di mana nih kamera? Oke, saya cuma mau bilang begini, Entok dengerin Gimana, saya ya. Bang, tuh, ngilangin itu Bang. Saya Oke. aja kalau ngomong Yesus. Sudah bisa saya ngomong, Bang, Entok? itu. Sudah bisa saya ngomong? Nggak usah kepanasan, tenang. Sudah bisa saya ngomong? Enggak kepanasan, emang gaya saya gini. Oke, baik, Enjoy saya ngomong aja, ya. enjoy. Jadi begini, Entok. Nah, itu Berapa gambar itu, Bang, banyak? Bang, pikiran tuh. Aduh. Boleh nggak saya ngomong, Entok? Boleh saya ngomong? Boleh? Ah, saya udah merem itu gambar ada jahilnya di pikiran Oke, saya. baik, Udah baik. merem. Baik. Ya, itu Tuhan. Jadi berapa itu orang Tuhan. teman-teman yang tersesatkan gara-gara gambar-gambar? Ya, mudah-mudahan jadi pencerahan. Berapa bagi banyak? mereka Berapa yang- banyak? Aduh, si Entok nih ngomong terus. Kamu dibawa dulu, Entok. Dibawa dulu. Nanti kamu datang lagi di sini. Baik. Berapa banyak orang Kristen mengira ini Yesus? Saya ngomong aja. Berapa banyak orang Kristen ketika ketemu gambar ini? Yesus. Ini seorang aktor asal Australia. Namanya Jim Caviezel lah sampai itu. Tapi ini dibilang Yesus. Ini gara-gara Rokok Kudus dan teman-teman itu. Gara-gara mereka. Makanya saya bilang mereka ini gara-gara mereka lah orang-orang seperti Entok tadi akhirnya jadi menuduh Kristen sembah gambar. Iya, berapa banyak? Nih, berapa banyak kalian yang mengatakan, nih, berapa banyak orang Kristen ada fotonya begini? Loh, iya. Berapa banyak ada orang Kristen majang foto begini di rumahnya? Yesus, Yesus katanya. Ini seorang artis namanya Jim Caviezel, orang Australia. Lan ini disembah-sembah ini sama RK ini. Kalau nggak saya kasih tahu udah disembah sama dia. Tuhan Yesus katanya. Loh banyak seperti itu, makanya saya luruskan. Loh katanya Edis menghujat Yesus kan. Lihat nih, ketika saya bilang begini banyak tuh Edis menghujat Yesus. Coba. Parah. Nah, nih saya kasih tunjuk ya, ini asli orangnya itu. Dia main film tuh bukan sekali 2 kali. Gimana? Berapa banyak orang yang mengira nih? Ini saya kasih tunjuk ya, nih Jim Caviezel. Nih, ini orang aslinya nih, seorang aktor nih, asal orang India. Ini yang kamu sembah-sembah, yang RK sembah-sembah, ini langsung dipajang di gerejanya RK nanti. Yesus katanya. Padahal itu seorang aktor pemeran film. Aduh. Berapa banyak orang seperti itu, teman-teman? Bengaknya setengah mati gara-gara diajarin bahwa itu foto Yesus. Ini loh Jim Caviezel nih, kelahirannya ada 57 tahun. Lahir 2 September 1968. Orang Australia. Aduh, film yang dibintangi dia itu banyak. Ada ini Dark Horse, banyak tuh film-film yang dibintangi dia. Aduh, gimana kamu itu? Apa kamu kira dia cuma main satu film itu? Nih foto aslinya nih. Nanti kamu bilang Yesus gitu lagi. Banyak nih moviesnya nih, aku lihat moviesnya itu. Ada banyak moviesnya, banyak tuh. Nih.
Person of Interest, banyak nih. Sound of Freedom, banyak nih. Film-filmnya, The Passion of the Christ nih. Banyak, film-filmnya banyak. Waduh, gimana? Makanya tadi ketika saya kasih gambar ini, teman-teman nih. Itu foto Yesus nih. Itu foto Yesus, foto Yesus. Itu foto Yesus, teman-teman. Astaga. Coba teman-teman, pernah nggak kalian lihat foto ini dipajang di rumah-rumah? Pernah? Kalian lihat foto ini pernah dipajang di rumah-rumah? Pernah, ada. Saya pernah lihat langsung. Dipajang di rumahnya, ditaruh di tempat tinggi, katanya itu Tuhan Yesus katanya. Berat, saudara-saudara. Memang. Ayo silakan diskusi dengan saya. Kita ini di sini diskusi yang bagus berdasarkan data, ya. Ayo silakan. Mari naik ke sini dan berdebat dengan saya. Silakan. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Erwan Febri. Erwan Febri naik lagi. Gimana Bang Erwan? Silakan nyalakan kamera Anda. Boleh, saya bantu Bang Erwan ya. Ini salah satu umat yang dia tidak mau menyembah patung ya. Gimana kabar Bang? Baik. Apa live-nya si RK tulis sesama penyembah patung dari batu dilarang mengucap Penyembah patung. Awas kok jangan gitu. Ya, gimana menurut Abang Erwan, kenapa masih banyak orang yang membela-bela penyembahan kepada patung? Padahal itu nggak pernah sama sekali diajarkan dalam Alkitab, bahkan dilarang. Silakan. Kebetulan aja ya. Kebetulan aja. Dalam keluarga saya dari kecil itu ada patung, terus foto lukisan nggak ada, tapi enggak gimana ya, enggak begitu langsung biasa. Makasih Bang Jo, makasih. Apalagi Bukan, maksud saya gini Bang Erwan. Menurut Anda nih, kenapa sih mereka mati-matian gitu membela-bela penyembahan kepada patung seperti yang digambar ini? Wah, tuh, ya apa ya? Mungkin apa yang rusak di dalam pikiran mereka menurut Anda? Karena mereka masih mengatakan ini katanya difitnah. Ini sebentar ya. Mereka memfitnah dengan keji, katanya ini adalah tabut Tuhan yang dibuat oleh Musa nih. Bayangkan. Kok bisa gitu loh, tabut Tuhan itu bentuk kotak begitu, kotak diusung. Ini orang ini loh, bentuknya ini orang. Dan saya yakin ini bukan Bunda Maria yang saya kasih. Masa Bunda Maria saya yang kita cintai dibikin bonekanya macam kuntilanak begini coba. Astaga. Gimana coba menurut Anda apa yang terjadi? Kalau ya apa ya, mungkin udah ya gimana ya bukannya ya sudah pokoknya kalau selama saya baca kitab enggak ada itu. Bunda Maria juga enggak nyuruh menyembahkan patung gitu, sampai 12 rasulnya juga enggak pernah ada. Enggak ada yang bahkan saya itu pernah nulis ya, Mas Edis, tentang apa sesama penyembah patung ini. Terus banyak yang komen. Terus saya nulis lagi di medsos itu. Tuhan, apa sih agamamu? Wah, banyak komen. Yang ngomong abdul tak jawab, apa udah pernah ketemu? Menurut ini gini. Ya, tapi kita biar nggak fokus melebar kemana-mana, Bang Erwan.
Apa yang terjadi menurut Anda kepada orang-orang seperti Rokok Kudus, Bom Bom, Rudi, dan teman-teman ini? Apa yang terjadi ketika mereka itu membela-bela penyembahan kepada boneka-boneka, patung-patung semacam ini? Bah, gak bisa ngomong, mungkin udah, ya apa ya? Apakah karena duitnya kenceng atau bagaimana? Buktinya Apakah saya itu lihat postingannya, videonya Bambang Nurseno juga enggak gini, enggak. Cuman saya itu untuk mengikuti mereka kayak RK gitu. Penjelasannya itu bukan penjelasan orang embokan yang mudah dicerna. Kayak Edison kan saya rasa bahasa jalanan lah. Jadi orang denger itu enggak bosan, bahkan nangkepnya itu memori cepat. gampang gitu ya? Saya Tapi kalau menurut saya begini, menurut analisa saya, yang terjadi karena mereka sudah diracun, sudah di brainwash, sudah dicuci otaknya sehingga itu adalah benar. Jadi otaknya akan mencari daya nalar untuk membela itu apa yang sudah dicepokin dari kecil. Itu yang terjadi. Oke lah, Bang Herman, semoga yang jelas. Silakan. Kalau dilawan terus kayak gitu, mungkin umroh sama UNH itu tidak laku. Oh, Anda belum tahu ya? Oke, Bang Irwan, makasih. Nanti saya tunjukin sesuatu. Oke, Bang Irwan, terima kasih. Terus. Ya, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, beritakan itu kepada gereja mana Anda bergereja. Oke, saya putuskan ya. Teman-teman nih, saya kasih tunjuk lagi ya. Saya ini kalau ada inbox yang bagus-bagus, saya tangkap layarnya dan saya tunjuk. Nih, siap-siap ya. Siap-siap baca inboxannya nih. Lihat ini. Lihat ini inboxnya, baca ya. Saya baca ya. Woi. Kalau mau bikin konten atau live, jangan ngejek-ngejek soal agama agama. Bapak gue terobsesi dengan video lu. Sampai bapak gue nggak mau sholat. Awas lu ye. Berat. Sulit, saudara-saudara, sulit. Memang. Tuh, jelas ya. Saya nggak bohong itu. Nggak reka-reka. Betul teman-teman, betul. Walaupun kalian ngomong apa, bagi orang-orang yang mau mikir, bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau betul-betul merenungkan itu sesuatu itu sampai mendalam, dia akan bener yang dibilang di sini sialan. Ya emang benar yang saya bilang itu emang benar. Oh, gimana? Coba jauh-jauh kamu datang, jauh-jauh kamu berangkat dengan perjuangan hari ini. Ujung-ujungnya apa? 1, sujud di hadapan batu. 2, sujud di hadapan patung. Nah, kalau ada orang sujud di hadapan yang di bawah itu tadi itu, entah apa itu, kalian ketawain. Ayolah, yuk. Saya memberitakan yang benar. Yang benar itu adalah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Bahwa sebenarnya yang pantas diberikan sujud, yang pantas diberikan hormat, yang pantas diberikan respect itu bukan benda-benda mati. Ya. Kalau Anda memberikan respect Anda kepada orang tua, sungkem, nggak apa-apa. Itu sesuatu yang biblikal kepada seorang raja, apalagi kepada Bapa di sorga, kepada Sang Mesias yang diutusnya. Iya, boleh. Seperti itu ya.
Salah satu poin terkuat yang disampaikan dalam diskusi ini adalah soal konsistensi berpikir. Edis memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Selama bertahun-tahun berdebat, adakah ia memfitnah tokoh agama tertentu tanpa dasar? Adakah ia membuat tuduhan yang tidak bisa dibuktikan? Menurutnya, tidak. Ia mengklaim selalu berbicara berdasarkan data, fakta, dan apa yang dapat dilihat secara nyata. Masalah muncul ketika data yang disampaikan menyentuh wilayah yang selama ini dianggap tabu untuk dipertanyakan. Ketika Edis menunjukkan adanya orang yang berlutut di depan patung, menyalakan lilin, memanjatkan doa, menangis, meminta pertolongan, dan memperlakukan sebuah objek sebagai sesuatu yang sakral, maka sebagian orang langsung marah ketika praktik itu disebut sebagai bentuk penyembahan. Padahal, ketika tindakan yang sama dilakukan oleh pemeluk agama lain kepada pohon, batu, keris, patung Hanuman, atau benda-benda lain, mereka tidak ragu memberi label penyembah berhala. Disinilah letak kritik Edis. Mengapa standar yang digunakan berbeda? Mengapa ketika orang lain bersujud di depan benda mati disebut penyembah berhala, tetapi ketika kelompok sendiri melakukan penghormatan yang mirip, definisinya berubah menjadi penghormatan, penghargaan, atau sekedar simbol? Bukankah ukuran yang digunakan seharusnya sama? Lebih jauh lagi, Edis mengangkat persoalan definisi menyembah itu sendiri. Menurutnya, menyembah pada dasarnya adalah tindakan fisik berupa sujud, membungkuk, berlutut, atau merendahkan diri sebagai bentuk penghormatan terhadap sesuatu. Dalam Alkitab sendiri terdapat banyak contoh manusia bersujud kepada manusia lain sebagai bentuk penghormatan. Yakub kepada Esau, Daud dalam berbagai peristiwa kerajaan, anak kepada orang tua, rakyat kepada raja. Artinya, tindakan sujud itu sendiri tidak selalu identik dengan ketuhanan. Namun, Edis Trudian membuat garis pemisah yang menurutnya sangat penting. Jika penghormatan diberikan kepada manusia yang hidup, masih bisa dipahami sebagai bentuk penghargaan sosial. Tetapi ketika penghormatan yang sama diberikan kepada benda mati yang tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab, tidak bisa berpikir, dan tidak bisa melakukan apapun, maka pertanyaan serius mulai muncul. Apa sebenarnya yang sedang dihormati? Mengapa benda mati memperoleh perlakuan yang begitu istimewa? Mengapa sebagian orang rela marah, tersinggung, bahkan bertindak agresif ketika benda mati itu dikritik atau dirusak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menurut Edis tidak pernah dijawab secara tuntas oleh lawan-lawan debatnya. Yang lebih menarik lagi adalah ketika diskusi beralih ke persoalan gambar dan visualisasi sosok Yesus. Disinilah muncul kritik yang lebih tajam. Menurut lawan bicaranya, penyembahan kepada Tuhan tidak hanya soal gerakan tubuh, tetapi juga melibatkan hati, pikiran, doa, dan keyakinan. Namun Edis kemudian membalik persoalan itu. Ia mempertanyakan apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang ketika menyebut nama Yesus. Bukankah sebagian besar orang Kristen modern langsung membayangkan sosok tertentu yang selama ini ditampilkan dalam lukisan, film, patung, dan gambar-gambar religius? Padahal gambar-gambar tersebut bukanlah foto asli Yesus. Bahkan banyak gambar yang populer berasal dari interpretasi seniman atau aktor film yang memerankan tokoh Yesus. Ketika seseorang memandang gambar itu lalu mengidentifikasinya sebagai Yesus, menurut Edis, disitulah muncul persoalan baru. Karena yang sedang dibayangkan bukan lagi pribadi yang sesungguhnya, melainkan representasi visual hasil karya manusia. Argumen ini kemudian diperkuat dengan contoh aktor yang memerankan Yesus dalam film. Banyak orang mengenali wajah aktor tersebut sebagai wajah Yesus, bahkan memajangnya di rumah-rumah dan tempat ibadah. Padahal secara faktual, itu hanyalah seorang manusia biasa yang memainkan peran dalam sebuah film. Dari sinilah Edis mencoba menunjukkan bahwa persoalan berhala tidak selalu berbentuk patung fisik. Menurutnya, berhala juga bisa hadir dalam bentuk gambar mental yang terus-menerus ditanamkan hingga dianggap identik dengan Tuhan itu sendiri. Dan inilah alasan mengapa dalam tradisi Islam terdapat larangan keras menggambarkan Allah maupun Muhammad. Tujuannya bukan sekedar larangan seni, tetapi untuk mencegah manusia membangun representasi visual yang pada akhirnya berpotensi menggeser fokus penyembahan dari Tuhan kepada hasil imajinasi manusia. Kritik berikutnya yang juga cukup tajam adalah soal kebiasaan sebagian orang yang gemar mengejek praktik agama lain sambil mengabaikan praktik serupa dalam kelompoknya sendiri. Menurut Edis, jika seseorang menghormati batu, maka jangan mengejek orang yang menghormati patung.
Jika seseorang menganggap benda tertentu sakral, maka jangan mencemooh orang yang menganggap benda lain sakral. Jika seseorang memberikan penghormatan khusus kepada objek tertentu, maka ia tidak berada pada posisi moral yang kuat untuk menertawakan penghormatan serupa yang dilakukan pihak lain. Karena pada akhirnya, keduanya sedang melakukan pola yang sama, hanya objeknya yang berbeda. Inilah kritik tentang standar ganda yang berulang kali diangkat dalam diskusi tersebut. Pada akhirnya, perdebatan tadi bukan sekedar soal patung, gambar, atau benda mati. Yang dipersoalkan adalah konsistensi berpikir. Jika satu tindakan dianggap penyembahan ketika dilakukan orang lain, maka tindakan yang sama tidak bisa tiba-tiba berubah definisi hanya karena dilakukan kelompok sendiri. Jika kebenaran ingin ditegakkan, maka ukurannya harus sama untuk semua. Eddis mengajak orang untuk berani berpikir kritis, berani menguji tradisi, dan berani mempertanyakan kebiasaan yang selama ini diterima tanpa pemeriksaan yang mendalam. Karena sejarah membuktikan bahwa kesalahan yang paling sulit dikoreksi bukanlah kesalahan yang dilakukan karena kebodohan, melainkan kesalahan yang diwariskan turun-temurun lalu dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dan ketika sebuah keyakinan tidak lagi mampu bertahan di hadapan pertanyaan sederhana, lalu harus dirindungi dengan kemarahan, pengalihan isu, atau serangan pribadi, maka mungkin yang perlu dipertahankan bukan keyakinannya, melainkan keberanian untuk menguji kembali dasar-dasar keyakinan itu sendiri.